Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita memulai perjalanan untuk mengungkap tabir sejarah, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya, supaya channel ini bisa terus memberikan konten-konten menarik lainnya untuk kalian. Kita semua tumbuh dengan nama-nama besar seperti Soekarno, Hatta, Jenderal Sudirman, atau Kat Nyak Dien. Nama-nama yang mengisi buku pelajaran sejarah kita dan menjadi pahlawan yang kita kenang setiap tahun. Tapi, pernahkah kalian bertanya-tanya, apakah benar hanya mereka yang berjuang untuk kemerdekaan bangsa ini? Faktanya, ada sebuah rahasia besar yang tersembunyi. Apakah kalian tahu, tidak semua pejuang kemerdekaan Indonesia adalah orang Indonesia? Dan yang lebih mengejutkan, banyak pahlawan asli bangsa kita justru tidak pernah tercatat dalam buku sejarah. Nama-nama mereka hilang, jasa-jasa mereka terkubur, dan kisah mereka seolah sengaja dihapus dari ingatan kolektif kita. Mengapa ini bisa terjadi? Kita sering merayakan kemerdekaan, tapi kita tidak tahu siapa saja yang sebenarnya berada di balik layar. Malam ini, kita akan bongkar nama-nama pahlawan yang terlupakan. Mereka yang memilih jalan sunyi, berjuang di balik bayang-bayang, dan bahkan ada yang rela mengorbankan segalanya tanpa meminta pengakuan. Mereka adalah sosok-sosok yang akan membuat kita bertanya, mengapa aku tidak pernah tahu tentang mereka? Siapakah mereka? Ada seorang jenderal Muslim dari Tiongkok yang memimpin pasukan di garis depan. Ada seorang pejuang perempuan yang jauh lebih berani dari yang pernah kita bayangkan. Dan ada seorang tokoh yang perannya sangat vital dalam perjuangan, tapi namanya justru lenyap di telan sejarah. Kita akan menggali arsip-arsip lama, menemukan jejak-jejak yang ditinggalkan, dan menghidupkan kembali cerita mereka yang penuh inspirasi dan keberanian. Ini bukan sekadar cerita sejarah, ini adalah kisah pengorbanan, pengkhianatan, dan perjuangan yang sebenarnya. Bersiaplah, karena apa yang akan kalian lihat dari video ini akan mengubah cara pandang kalian tentang sejarah Indonesia selamanya. Pertama, Ernest Douwes Dekker, Danudirja Setiabudi. Jika kita bicara tentang pahlawan, bayangan kita mungkin selalu tentang sosok pribumi yang berjuang dari desa atau hutan. Tapi, ada satu sosok yang mematahkan stereotip itu sepenuhnya. Dia adalah seorang Belanda totok keturunan Indo-Eropa, yang justru menjadi salah satu motor penggerak perlawanan terhadap bangsanya sendiri. Namanya Ernest François Eugene Douwes Dekker, yang kelak lebih dikenal dengan nama Indonesianya, Danudirja Setiabudi. Lahir pada tahun 1879 di Pasuruan, Jawa Timur, Ernest Douwes Dekker dibesarkan di lingkungan yang istimewa. Kakek buyutnya adalah saudara dari penulis terkenal Multatuli, Edward Douwes Dekker. Dengan latar belakang ini, ia seharusnya bisa menikmati posisi terhormat dalam tatanan kolonial. Namun, hatinya tidak bisa buta terhadap ketidakadilan yang ia lihat setiap hari. Ia menyaksikan bagaimana kaum pribumi dieksploitasi, diperlakukan sebagai warga kelas 2 di tanah mereka sendiri, dan bagaimana jurang pemisah antara pribumi dan Eropa semakin lebar. Rasa keadilan inilah yang mendorongnya untuk mengambil langkah berani. Setelah sempat bekerja sebagai pegawai perkebunan dan jurnalis, ia mulai aktif dalam pergerakan politik. Puncaknya terjadi pada tahun 1912, ketika ia bersama dua tokoh nasionalis sejati, Dr. Cipto Mangunkusumo dan Ki Hajar Dewantara, mendirikan sebuah organisasi yang menggemparkan Hindia Belanda, Indische Partij. Indische Partij adalah organisasi politik pertama di Hindia Belanda yang secara terang-terangan dan tanpa tedeng aling-aling menuntut kemerdekaan penuh dan mengadvokasi kesetaraan hak bagi semua penduduk, tanpa memandang ras atau keturunan. Visi mereka sangat radikal pada masanya. Tiga serangkai ini, yang berbeda latar belakang, seorang Indo-Eropa, seorang dokter Jawa, dan seorang bangsawan Jawa, bersatu dalam satu tujuan yang sama, mengusir penjajah dan membangun Indonesia yang merdeka dan setara. Aksi mereka tentu saja memicu kemarahan pemerintah kolonial. Melalui tulisan-tulisan tajamnya di surat kabar, Douwes Dekker sering mengkritik kebijakan diskriminatif Belanda. Ia menggunakan pena sebagai senjata, menyerang mentalitas superioritas kolonial dan membangkitkan kesadaran rakyat. Namun, pemerintah kolonial tidak tinggal diam. Pada tahun 1913, artikel provokatif Ki Hajar Dewantara yang berjudul "Als ik eens Nederlander was, andai aku seorang Belanda," menjadi puncak ketegangan.
Pemerintah Hindia Belanda menganggap tulisan itu menghasut dan akhirnya menangkap ketiga tokoh ini. Douwes Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara kemudian diasingkan ke Belanda. Pengasingan ini bukannya memadamkan semangat mereka, justru semakin membakar. Mereka memanfaatkan waktu di Belanda untuk menjalin hubungan dengan aktivis dan intelektual di Eropa, menyebarkan isu perjuangan kemerdekaan Indonesia ke dunia internasional. Setelah kembali ke Indonesia, Douwes Dekker tetap tidak menyerah. Ia mendirikan sekolah-sekolah, menulis buku-buku, dan menjadi guru yang menginspirasi banyak pemuda. Ia mengajarkan mereka pentingnya nasionalisme dan harga diri bangsa. Nama Danudirja Setiabudi yang ia pilih menunjukkan tekadnya untuk menjadi penguasa yang teguh budinya. Lantas, mengapa sosok seberani ini sering terlupakan? Salah satu alasannya adalah perannya yang unik. Ia bukan seorang pribumi, yang terkadang membuat kisahnya kurang cocok dengan narasi nasionalisme, pribumi melawan penjajah. Kemudian, namanya juga tidak sebesar Soekarno atau Hatta yang menjadi proklamator. Namun, jasa-jasanya tidak bisa diabaikan. Ia adalah pionir yang membuka jalan, menanamkan gagasan kemerdekaan jauh sebelum banyak tokoh lain berani melakukannya. Douwes Dekker adalah bukti nyata bahwa semangat kebangsaan tidak mengenal batas ras. Kisah Ernest Douwes Dekker mengajarkan kita bahwa pahlawan bisa datang dari mana saja. Ia adalah pengingat bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah kolaborasi dari berbagai pihak yang memiliki satu visi, dan tidak semua cerita heroik berakhir dengan pengakuan di buku sejarah. Sosoknya harusnya menjadi inspirasi bahwa keadilan harus diperjuangkan, tak peduli siapa kita dan dari mana kita berasal. Kedua, H.W.S. Cokroaminoto, guru para pendiri bangsa. Jika ada satu nama yang perannya sangat fundamental dalam melahirkan para pemimpin pergerakan nasional Indonesia, tetapi namanya seringkali tenggelam dalam narasi sejarah, itu adalah H.W.S. Cokroaminoto. Ia mungkin tidak sepopuler Soekarno, namun ia adalah guru, mentor, dan inspirasi bagi banyak tokoh yang kelak menjadi arsitek bangsa. Tanpa Cokroaminoto, mungkin alur sejarah Indonesia akan berbeda. Lahir dengan nama lengkap Raden Haji Umar Said Cokroaminoto, ia adalah sosok bangsawan Jawa yang meninggalkan segala kenyamanan hidupnya untuk terjun ke dalam kancah perjuangan. Pada tahun 1912, ia memimpin organisasi Sarekat Islam, yang awalnya adalah serikat dagang untuk melawan dominasi ekonomi Tiongkok, tetapi kemudian berkembang menjadi organisasi politik massa terbesar di Hindia Belanda. Di bawah kepemimpinannya yang karismatik, Sarekat Islam mampu mengumpulkan jutaan anggota, dari petani hingga pedagang, dari Sabang sampai Merauke. Ini adalah pencapaian yang luar biasa dan menunjukkan betapa kuatnya pengaruh Cokroaminoto di hati rakyat. Namun, yang membuat Cokroaminoto begitu istimewa adalah perannya sebagai guru bangsa. Di rumahnya yang sederhana di Gang Peneleh, Surabaya, ia membuka pintu lebar-lebar bagi para pemuda dari berbagai latar belakang, yang datang untuk menimba ilmu dan mencari inspirasi. Rumah ini kemudian dikenal sebagai Kawah Candra di Muka, tempat di mana para calon pemimpin digembleng dan ditempa. Dari rumah inilah, lahir bibit-bibit unggul yang kelak menentukan nasib bangsa. Siapa saja murid-muridnya? Daftar muridnya adalah nama-nama paling berpengaruh dalam sejarah modern Indonesia. Soekarno, paling terkenal di antara semuanya. Soekarno tinggal di rumah Cokroaminoto, belajar politik, retorika, dan nasionalisme. Cokroaminoto adalah sosok yang pertama kali mengenalkan Soekarno pada ide-ide pergerakan dan membimbingnya untuk menjadi orator ulung. Soekarno bahkan memanggilnya Raja Jawa tanpa mahkota. Kartosuwiryo, tokoh yang kelak mendirikan DLTI, sebuah gerakan yang menuntut negara Islam. Meskipun jalannya berbeda dengan Soekarno, Kartosuwiryo juga ditempa di bawah bimbingan Cokroaminoto. Musso, seorang tokoh komunis yang kelak memimpin pemberontakan Madiun. Musso juga adalah salah satu anak kos di rumah Cokroaminoto, belajar tentang ideologi politik dan perjuangan. Alimin dan Semaun, dua tokoh lain dari Partai Komunis Indonesia, PKI, yang juga menimba ilmu dari Cokroaminoto. Sungguh ironis, dari satu guru yang sama, lahir tiga ideologi yang berbeda dan saling bertentangan: nasionalisme, Soekarno; Islamisme, Kartosuwiryo; dan komunisme, Musso.
Ini menunjukkan betapa luasnya pemikiran Cokroaminoto. Ia tidak memaksakan satu ideologi, melainkan mengajarkan murid-muridnya untuk berpikir kritis, berdiskusi, dan menemukan jalan mereka sendiri. Ia mengajarkan pentingnya nasionalisme, kemerdekaan, dan harga diri bangsa. Ia meyakini bahwa persatuan adalah kunci, terlepas dari perbedaan ideologi. Meskipun jasanya luar biasa, nama Cokroaminoto seringkali kalah pamor dibandingkan murid-muridnya. Ada beberapa alasan mengapa ini terjadi. Pertama, ia tidak menjadi proklamator atau pemimpin negara seperti Soekarno. Kedua, organisasi yang ia pimpin, Sarekat Islam, kemudian terpecah-pecah karena perbedaan ideologi. Meskipun demikian, warisannya tidak bisa dihapus. Ia adalah jembatan yang menghubungkan pergerakan modern dengan semangat perjuangan. Ia adalah seorang visioner yang melihat jauh ke depan, bukan hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi untuk melahirkan generasi baru yang akan memimpin bangsa. Kisah Cokroaminoto adalah pengingat bahwa di balik setiap pemimpin besar, selalu ada sosok guru yang membimbing. Ia mengajarkan kita bahwa peran mentor, inspirasi, dan pembentuk karakter seringkali jauh lebih penting daripada popularitas. H.W. Cokroaminoto adalah guru para pendiri bangsa, sosok yang seharusnya kita kenang sebagai pahlawan sejati yang membangun fondasi intelektual dan ideologis kemerdekaan Indonesia. Ketiga, Sneevliet, orang Belanda pro-kemerdekaan. Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, ada satu nama yang sering menimbulkan kontroversi, bahkan terlupakan, namun perannya tidak bisa diabaikan. Ia adalah Henk Sneevliet, seorang Belanda totok berhaluan sosialis komunis yang datang ke Hindia Belanda bukan untuk menjajah, melainkan untuk membantu membebaskan rakyat dari cengkeraman kolonialisme. Kisahnya adalah bukti nyata bahwa semangat anti-kolonialisme dan keadilan tidak mengenal batas geografis atau ras. Lahir pada tahun 1883 di Rotterdam, Belanda, Henk Sneevliet adalah seorang aktivis yang sejak muda sudah vokal menentang ketidakadilan. Sebagai seorang masinis dan kemudian menjadi sekretaris Serikat Buruh Kereta Api, ia merasakan betul penderitaan kaum pekerja. Ketika ia tiba di Hindia Belanda pada tahun 1913, ia terkejut melihat kondisi masyarakat pribumi yang jauh lebih buruk daripada kaum buruh di Eropa. Ia menyaksikan bagaimana rakyat dieksploitasi habis-habisan oleh sistem kapitalisme kolonial yang kejam. Dengan semangat solidaritas internasional, Sneevliet tidak tinggal diam. Ia segera terlibat dalam pergerakan buruh di Hindia Belanda. Pada saat itu, gerakan buruh dan organisasi politik masih sangat terbatas. Sneevliet melihat perlunya sebuah organisasi yang kuat dan terorganisir untuk melawan penindasan. Pada tahun 1914, ia bersama sejumlah tokoh Belanda dan pribumi mendirikan Indische Sociaal-Democratische Vereniging, ISDV. Organisasi inilah yang kelak akan menjadi cikal bakal Partai Komunis Indonesia, PKI. Awalnya, ISDV bukanlah organisasi yang sepenuhnya komunis, melainkan sebuah wadah diskusi sosialis. Namun, Sneevliet adalah penganut paham Marxisme yang militan. Ia dengan gigih menyebarkan gagasan revolusi, kesetaraan, dan perlawanan terhadap imperialisme. Ia menulis di berbagai surat kabar, mengkritik habis-habisan kebijakan pemerintah kolonial, dan secara terang-terangan menyerukan perjuangan kemerdekaan. Ini adalah hal yang sangat langka pada masanya. Mayoritas orang Eropa di Hindia Belanda menikmati privilese mereka, sementara Sneevliet justru berdiri di sisi yang berseberangan. Yang paling menarik dari peran Sneevliet adalah bagaimana ia mendekati dan berkolaborasi dengan organisasi pribumi, terutama Sarekat Islam yang dipimpin oleh H.W. Cokroaminoto. Sneevliet menyusupkan kader-kadernya ke dalam Sarekat Islam melalui taktik yang disebut blok dalam. Ia berhasil menarik banyak anggota muda Sarekat Islam, termasuk Semawen dan Alimin, untuk bergabung dengan ideologi sosialisnya. Meskipun strategi ini pada akhirnya menyebabkan perpecahan di dalam Sarekat Islam, tak bisa dipungkiri bahwa Sneevliet berhasil menyuntikkan semangat radikal dan kesadaran kelas yang lebih tajam ke dalam pergerakan nasional. Ia berhasil meyakinkan banyak pemuda bahwa perjuangan melawan kolonialisme harus dilakukan secara total, tidak hanya dengan cara-cara damai, tetapi juga dengan perlawanan yang terorganisir. Tentu saja, aktivitas Sneevliet ini tidak luput dari pantauan pemerintah kolonial Belanda.
Ia dianggap sebagai ancaman serius bagi kestabilan Hindia Belanda. Pada tahun 1918, ia dipaksa untuk meninggalkan Hindia Belanda. Namun, pengusirannya tidak menghentikan semangatnya. Di Eropa, ia terus berjuang dan menjadi tokoh penting dalam gerakan komunis internasional. Bahkan, ia sempat menjadi perwakilan dari Komintern, organisasi komunis internasional, untuk urusan Asia. Henk Sneevliet adalah salah satu contoh langka dari solidaritas lintas bangsa. Ia membuktikan bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak hanya didukung oleh rakyat pribumi, tetapi juga oleh mereka yang berasal dari negara penjajah itu sendiri, yang memiliki nurani dan rasa kemanusiaan. Ia adalah salah satu orang Eropa pertama yang dengan lantang dan konsisten menentang kolonialisme. Tanpa peran Sneevliet, gagasan-gagasan radikal tentang revolusi dan perlawanan mungkin tidak akan tersebar secepat dan seefektif itu di kalangan pemuda Indonesia. Ia menanamkan bibit-bibit perlawanan yang kelak akan berbuah pada proklamasi kemerdekaan. Meskipun namanya sering terlupakan atau bahkan dihindari karena kaitannya dengan komunisme, jasanya dalam membangkitkan kesadaran politik kaum muda tidak dapat disangkal. Liam Kun Hian, pejuang Tionghoa untuk Indonesia. Kita mungkin sering mendengar tentang tokoh-tokoh pribumi dan Eropa yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, tetapi ada satu kelompok yang perannya seringkali terlupakan, para pejuang dari kalangan Tionghoa. Salah satu yang paling menonjol dan gigih di antara mereka adalah Liam Kun Hian. Ia adalah bukti nyata bahwa semangat nasionalisme Indonesia tidak mengenal batas etnis, dan perjuangan kemerdekaan adalah milik semua anak bangsa, tanpa terkecuali. Lahir di Banjarmasin pada tahun 1896, Liam Kun Hian adalah seorang jurnalis, aktivis, dan politisi yang pandangannya jauh melampaui zamannya. Di saat banyak orang Tionghoa masih bimbang antara loyalitas kepada Tiongkok atau Belanda, Liam Kun Hian sudah yakin bahwa nasib etnis Tionghoa berada di tangan mereka sendiri, di tanah yang mereka tinggali, Hindia Belanda. Ia adalah salah satu tokoh Tionghoa pertama yang secara terbuka menyerukan integrasi penuh dan identitas Indonesia. Perjuangan Liam Kun Hian dimulai dari pena. Sebagai seorang jurnalis yang cerdas dan tajam, ia menulis di berbagai surat kabar, mengkritik kebijakan diskriminatif pemerintah kolonial Belanda. Ia juga menentang pandangan kolot di kalangan Tionghoa yang masih memandang Tiongkok sebagai tanah air. Menurutnya, rumah sejati kaum Tionghoa adalah Hindia Belanda, dan mereka harus berjuang bersama kaum pribumi untuk mencapai kemerdekaan. Pandangannya yang radikal ini seringkali membuatnya berselisih dengan kaum Tionghoa pro-Tiongkok, tetapi ia tak pernah gentar. Puncak dari perjuangannya adalah ketika ia mendirikan Partai Tionghoa Indonesia, PTI, pada tahun 1932. Berbeda dengan organisasi Tionghoa lainnya yang cenderung netral atau pro-Belanda, PTI memiliki satu tujuan yang sangat jelas dan berani, mendukung penuh kemerdekaan Indonesia. Liam Kun Hian melihat bahwa nasib kaum Tionghoa akan lebih baik jika mereka hidup di negara yang merdeka dan setara, bukan di bawah bayang-bayang penjajahan. Ia bekerja sama dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional pribumi, seperti Soetomo dari Parindra, untuk memperkuat aliansi antara kedua kelompok. Melalui PTI, Liam Kun Hian aktif membuka jalur komunikasi antara pergerakan Tionghoa dan pribumi. Ia adalah jembatan yang sangat penting. Ia meyakinkan tokoh-tokoh pribumi bahwa tidak semua Tionghoa adalah antek Belanda, dan sebaliknya, ia mengedukasi masyarakat Tionghoa untuk berpartisipasi aktif dalam perjuangan kemerdekaan. Ia membantah mitos-mitos yang memecah belah dan menunjukkan bahwa perbedaan etnis bukanlah penghalang untuk bersatu melawan musuh bersama. Selama pendudukan Jepang, Liam Kun Hian juga memainkan peran penting. Ia tetap berjuang di bawah tanah dan membantu para pejuang kemerdekaan. Bahkan setelah proklamasi, ia terus berkarya dan memberikan kontribusinya untuk negara baru. Ia menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat, KNIP, sebuah badan legislatif yang menjadi cikal bakal DPR. Namun, di masa-masa awal kemerdekaan, ia justru menghadapi tantangan baru. Gencarnya sentimen anti-Tionghoa membuat posisinya sulit. Meski demikian, ia tetap teguh pada pendiriannya bahwa ia adalah seorang Indonesia. Liam Kun Hian seringkali terlupakan dalam narasi sejarah kemerdekaan karena ia bukan tokoh utama yang namanya tertulis di buku-buku sekolah.
Kisahnya terpecah-pecah dan seringkali disimplifikasi. Padahal, ia adalah simbol dari keberanian, idealisme, dan persatuan. Ia mengajarkan kita bahwa nasionalisme sejati melampaui batas-batas suku, ras, atau agama. Ia berjuang bukan untuk kelompoknya sendiri, tetapi untuk cita-cita bersama sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat. Kisah Lim Kun Hian adalah pengingat yang penting bagi kita semua. Ia adalah pahlawan yang menunjukkan bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah perjuangan kolektif yang melibatkan semua anak bangsa. Jasanya tidak hanya membuka mata kaum Tionghoa untuk berjuang, tetapi juga membantu meyakinkan kaum pribumi bahwa mereka memiliki sekutu dari etnis lain. Nama Lim Kun Hian harusnya kita kenang sebagai salah satu arsitek persatuan yang gigih, yang dengan berani menantang arus untuk mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka. John Lai, Laksamana Tionghoa Indonesia. Jika kita berbicara tentang perjuangan kemerdekaan, fokus kita seringkali tertuju pada pertempuran di darat. Namun, ada satu sosok yang membuktikan bahwa pertempuran laut juga sama vitalnya, bahkan mungkin lebih menentukan. Namanya adalah John Lai, seorang keturunan Tionghoa yang mengabdikan dirinya untuk Angkatan Laut Republik Indonesia, ALRI, dan menjadi salah satu pahlawan kemerdekaan yang paling heroik namun sering terlupakan. Lahir di Manado pada tahun 1911 dengan nama Lai Cheng Chuan, John Lai adalah sosok yang tidak pernah diajarkan secara detail di sekolah-sekolah. Padahal, perannya sangat krusial, terutama pada masa revolusi fisik, 1945 hingga 1949. Ketika Belanda memblokade jalur laut Indonesia untuk mencegah masuknya pasokan senjata dan kebutuhan logistik, muncullah Laksamana John Lai sebagai penyelamat. Ia menjadi nahkoda kapal-kapal kecil yang berani menerobos blokade Belanda yang sangat ketat. Misi utamanya adalah menyelundupkan senjata, obat-obatan, dan kebutuhan pokok dari luar negeri, terutama dari Singapura, untuk para pejuang di Indonesia. Ini adalah misi yang sangat berbahaya. Setiap pelayaran adalah pertaruhan nyawa. Kapal-kapal Belanda bersenjata lengkap siap menembak siapapun yang mencoba menerobos. Namun, John Lai dikenal sebagai seorang pelaut yang sangat ulung. Ia mampu menyelinap di antara kapal-kapal perang Belanda, memanfaatkan kegelapan malam, dan mengandalkan instingnya yang tajam. Salah satu operasi penyelundupan paling legendaris yang ia lakukan adalah menggunakan kapal kecilnya yang bernama The Outward Bound, yang kemudian diganti namanya menjadi kapal Tegale, untuk mengangkut barang. Meskipun kapalnya kecil dan sederhana, di tangan John Lai, kapal itu menjelma menjadi hantu laut yang tak tertangkap. Ia berhasil melakukan puluhan kali pelayaran, membawa tonan logistik yang sangat dibutuhkan para pejuang di garis depan. Tanpa pasokan yang ia bawa, perjuangan kemerdekaan di darat akan jauh lebih sulit. Yang membuat kisah John Lai semakin luar biasa adalah bagaimana ia menghadapi diskriminasi. Di masa itu, masih banyak orang yang memandang rendah warga keturunan Tionghoa, termasuk di kalangan pejuang. Namun, John Lai membuktikan loyalitasnya dengan tindakan nyata. Ia tidak pernah mengeluh, tidak pernah meminta imbalan, dan selalu menempatkan kepentingan bangsa di atas segalanya. Bahkan, ia rela menjual seluruh hartanya untuk membeli kapal dan senjata demi perjuangan. Setelah Indonesia merdeka, John Lai melanjutkan pengabdiannya di Angkatan Laut. Ia adalah salah satu perwira pertama yang berhasil menerbangkan bendera Indonesia di lautan internasional. Ia juga berperan penting dalam operasi-operasi militer pasca kemerdekaan, seperti Operasi Trikora. Pangkatnya terus naik, dan ia dihormati oleh rekan-rekannya sebagai seorang pemimpin yang berani, jujur, dan tidak kenal takut. Atas jasanya yang luar biasa, ia dianugerahi gelar Laksamana dan Pahlawan Nasional Indonesia pada tahun 2009. Namun, mengapa ia hampir tidak pernah disebut dalam pelajaran sejarah sekolah? Ada beberapa alasan. Pertama, narasi sejarah kita cenderung lebih fokus pada pertempuran darat. Kedua, peran tokoh-tokoh dari etnis minoritas terkadang terpinggirkan, meskipun kontribusi mereka sangat besar. John Lai adalah seorang Tionghoa yang beragama Kristen, yang membuatnya menjadi tokoh yang sangat unik dalam sejarah perjuangan. Kisahnya adalah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan terbesar Indonesia. Kisah John Lai adalah sebuah narasi yang menghancurkan stereotip. Ia adalah bukti bahwa nasionalisme dan cinta tanah air tidak ditentukan oleh warna kulit atau latar belakang etnis,
melainkan oleh pengorbanan dan dedikasi. Ia berjuang dalam diam, di tengah ombak, menembus blokade musuh, hanya demi satu tujuan, Indonesia merdeka. John Lai adalah pahlawan sejati yang layak untuk kita kenang dan banggakan. Choa Sik Ien. Di balik gemuruh pertempuran dan orator ulung, perjuangan kemerdekaan Indonesia juga ditopang oleh fondasi yang tak terlihat, dukungan finansial. Tanpa logistik dan dana, pergerakan manapun akan lumpuh. Dan disinilah peran krusial para pengusaha dan tokoh Tionghoa yang seringkali terlupakan. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang membiayai perlawanan secara diam-diam. Salah satu nama yang menonjol dalam narasi ini adalah Choa Sik Ien. Choa Sik Ien adalah seorang pengusaha kaya raya yang berasal dari Lasem, sebuah kota di pesisir utara Jawa yang dikenal sebagai pusat perdagangan Tionghoa. Di masa-masa sulit pendudukan Jepang dan revolusi fisik, ketika sumber dana untuk para pejuang sangat terbatas, Choa Sik Ien dan beberapa pengusaha Tionghoa lainnya mengambil langkah yang sangat berisiko. Mereka menggunakan kekayaan mereka untuk mendanai perlawanan bersenjata. Uang yang mereka sumbangkan tidak hanya digunakan untuk membeli senjata dan amunisi, tetapi juga untuk membiayai kebutuhan dasar para pejuang, seperti makanan, obat-obatan, dan pakaian. Dukungan finansial ini dilakukan secara rahasia untuk menghindari kecurigaan Jepang dan Belanda. Jika ketahuan, nyawa mereka dan keluarga mereka bisa terancam. Namun, Choa Sik Ien dan para pengusaha lainnya tidak peduli. Mereka percaya bahwa kemerdekaan adalah harga mati. Mereka melihat perjuangan para pejuang bukan hanya sebagai perjuangan pribumi, melainkan perjuangan mereka juga. Mereka merasa memiliki Indonesia sebagai tanah air, dan mereka rela mengorbankan segalanya demi melihat bangsa ini merdeka. Selain Choa Sik Ien, ada banyak tokoh Tionghoa lain yang memberikan kontribusi finansial yang signifikan. Ada pengusaha dari Surabaya, Semarang, dan Jakarta yang secara diam-diam membuka dompet mereka untuk perjuangan. Mereka berinteraksi dengan para pemimpin pergerakan nasional, menjalin kontak rahasia, dan menyalurkan dana melalui berbagai jalur yang tidak terdeteksi. Beberapa bahkan menyediakan rumah mereka sebagai tempat pertemuan rahasia atau markas persembunyian. Peran mereka seringkali luput dari buku-buku sejarah karena dua alasan utama. Pertama, kontribusi mereka bersifat rahasia dan tidak terpublikasi. Mereka tidak berpidato di podium atau memimpin pasukan di medan perang. Mereka bekerja di balik layar, jauh dari sorotan publik. Kedua, setelah kemerdekaan, hubungan antara etnis Tionghoa dan pribumi tidak selalu berjalan mulus. Adanya sentimen negatif yang dipicu oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab membuat banyak kisah heroik mereka tenggelam dan tidak terangkat ke permukaan. Ini adalah sebuah ironi sejarah. Mereka yang berjuang untuk persatuan bangsa justru terpinggirkan oleh narasi sejarah yang terlanjur memecah belah. Kisah Choa Sik Ien dan pengusaha Tionghoa lainnya adalah pengingat bahwa nasionalisme tidak bisa dibeli dengan uang, tetapi pengorbanan finansial adalah wujud nyata dari cinta tanah air. Mereka adalah pahlawan sejati yang memahami bahwa perjuangan tidak hanya dilakukan dengan senjata, tetapi juga dengan dukungan moral dan material yang tak terhingga. Penting bagi kita untuk mengenang jasa-jasa mereka. Mereka adalah bagian tak terpisahkan dari mozaik perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mereka membuktikan bahwa kemerdekaan ini adalah buah dari kerjasama dan pengorbanan seluruh elemen bangsa, tanpa memandang latar belakang. Mengenang mereka adalah cara kita menghargai keberagaman dan mengakui bahwa di balik setiap nari sejarah yang terkenal, ada jutaan cerita lain yang menunggu untuk diceritakan. Tanpa Choa Sik Ien dan tokoh-tokoh sepertinya, mungkin perjalanan menuju kemerdekaan akan jauh lebih sulit dan berdarah. Tan Malaka, pahlawan yang lama terlupakan. Jika ada satu nama yang paling ironis dalam sejarah perjuangan Indonesia, itu adalah Tan Malaka. Dijuluki Bapak Republik yang sejati oleh para pengikutnya, ia adalah salah satu pemikir paling brilian dan radikal yang pernah dimiliki bangsa ini. Namun, selama puluhan tahun, namanya dipinggirkan, bahkan dihapus dari narasi sejarah resmi. Kisahnya adalah sebuah tragedi yang mencerminkan pertarungan ideologi, pengkhianatan, dan pengorbanan yang tak terbalaskan. Lahir di Sumatera Barat pada tahun 1897 dengan nama Sultan Ibrahim, Tan Malaka adalah seorang intelektual yang sejak muda sudah tergerak oleh penderitaan rakyat. Setelah belajar di Belanda,
ia mendalami Marxisme dan kembali ke Indonesia dengan gagasan-gagasan revolusioner. Berbeda dengan banyak tokoh pergerakan lain yang berjuang di dalam negeri, Tan Malaka memilih jalan yang sangat ekstrim, ia menjadi buronan internasional. Selama lebih dari 20 tahun, ia hidup dalam pelarian dari polisi rahasia Belanda, Inggris, dan Jepang. Ia bepergian keliling Asia dengan identitas palsu, menyamar sebagai guru, wartawan, atau pedagang, sambil terus membangun jaringan perlawanan. Pemikiran Tan Malaka jauh melampaui zamannya. Ia adalah seorang pemikir radikal dengan strategi politik jauh ke depan. Pada tahun 1925, ia menulis buku fenomenal berjudul Naar de Republiek Indonesia, Menuju Republik Indonesia. Jauh sebelum Soekarno dan Hatta memproklamirkan kemerdekaan, Tan Malaka sudah merumuskan cetak biru, blueprint, sebuah negara republik yang merdeka, berdaulat, dan sosialis. Ia adalah orang pertama yang menggunakan istilah Republik Indonesia sebagai nama negara. Gagasannya sangat jelas, kemerdekaan tidak bisa ditawar-tawar dan harus direbut dengan perjuangan bersenjata, bukan melalui perundingan. Meskipun hidup dalam pelarian, Tan Malaka memiliki pengaruh yang sangat besar. Ia adalah pendiri Partai Komunis Indonesia, PKI, yang pertama, namun kemudian ia berseberangan dengan PKI karena perbedaan ideologi. Ia juga mendirikan Partai Murba, sebuah partai yang mengusung ide-ide revolusioner. Tan Malaka dikenal sebagai sosok yang sangat mandiri dan idealis. Ia tidak menyukai aliansi dengan pihak asing jika itu mengorbankan kedaulatan bangsa. Ideologi ini membuatnya sering berbenturan, baik dengan pemerintah kolonial maupun dengan kelompok-kelompok politik lain, termasuk para pemimpin pergerakan yang lebih moderat. Kisah Tan Malaka mencapai puncaknya setelah kemerdekaan. Ia diam-diam kembali ke Indonesia pada tahun 1942. Di tengah revolusi fisik, ia menjadi salah satu tokoh yang paling vokal menentang diplomasi dengan Belanda. Ia menyerukan perang gerilya total untuk mengusir penjajah. Namun, posisinya yang radikal membuatnya sering berseberangan dengan Soekarno dan Hatta yang memilih jalur diplomasi. Perbedaan pandangan ini menciptakan ketegangan yang parah, dan Tan Malaka sering dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas pemerintahan. Puncaknya, pada tahun 1948, Tan Malaka ditangkap oleh pasukan Republik Indonesia sendiri atas tuduhan makar. Setelah sempat dibebaskan, ia kembali ke medan gerilya. Akhir hidupnya sungguh tragis. Pada tanggal 21 Februari 1949, ia ditembak mati oleh pasukan Tentara Republik Indonesia, TNI, di Kediri, Jawa Timur, atas tuduhan yang hingga kini masih menjadi misteri dan perdebatan. Ia meninggal sebagai seorang buronan, bahkan di tanah air yang ia cita-citakan kemerdekaannya. Mengapa ia begitu lama terlupakan? Setelah kematiannya, ia dianggap sebagai sosok kontroversial karena ideologi komunisnya, meskipun ia sering berseberangan dengan PKI. Narasi sejarah Orde Baru yang anti-komunis membuat namanya secara sistematis dihapus dari buku-buku. Ia dianggap sebagai tokoh hitam yang tidak pantas dikenal. Baru pada tahun 1963, ia secara anumerta diangkat menjadi pahlawan nasional oleh Presiden Soekarno, sebuah pengakuan yang terlambat, namun sangat berarti. Kisah Tan Malaka adalah pengingat bahwa pahlawan tidak selalu datang dengan narasi yang bersih. Ia adalah contoh nyata dari seorang pejuang yang gigih, idealis, dan berani mengambil risiko, bahkan jika itu berarti harus berjuang sendiri. Ia adalah Bapak Republik, yang namanya hampir dilupakan, tetapi gagasan-gagasannya tetap hidup dan terus relevan. Ia mengajarkan kita bahwa sejarah seringkali lebih kompleks dari yang kita bayangkan, dan di balik setiap nama besar, ada kisah-kisah tragis yang menunggu untuk diceritakan. Maria Walanda Maramis, pahlawan perempuan dari Minahasa. Di tengah narasi perjuangan kemerdekaan yang seringkali didominasi oleh pertempuran fisik dan intrik politik, ada sebuah kisah heroik yang datang dari seorang perempuan berjiwa besar yang berjuang dengan pena dan pemikiran. Ia adalah Maria Walanda Maramis, seorang pahlawan dari Minahasa, Sulawesi Utara, yang gigih memperjuangkan pendidikan dan hak-hak perempuan di awal abad ke-20. Meskipun ia mendapat gelar pahlawan nasional, namanya sayangnya sangat jarang dibahas dan kerap luput dari perhatian. Lahir pada tahun 1872, Maria adalah sosok perempuan yang melampaui zamannya.
Di saat perempuan lain hanya terikat pada urusan rumah tangga, ia justru melihat bahwa kunci kemajuan bangsa terletak pada pendidikan kaum perempuan. Ia menyadari bahwa perempuan yang cerdas dan berpengetahuan akan mampu mendidik generasi penerus yang lebih baik, yang pada akhirnya akan memajukan masyarakat secara keseluruhan. Perjuangan Maria dimulai dengan tulisan. Sebagai seorang jurnalis, ia menggunakan media massa sebagai platform untuk menyuarakan aspirasinya. Tulisan-tulisannya yang tajam dan berani seringkali mengkritik kebijakan pemerintah kolonial yang tidak memberikan hak yang sama kepada perempuan. Ia menuntut agar perempuan diberikan akses yang lebih luas ke dunia pendidikan, setara dengan laki-laki. Di masa itu, gagasan seperti ini adalah hal yang sangat radikal dan menantang status quo. Puncaknya terjadi pada tahun 1917, ketika ia mendirikan sebuah organisasi yang sangat monumental, PIKAT, Percintaan Ibu kepada Anak Temurunnya. Tujuan utama PIKAT bukanlah perjuangan politik bersenjata, melainkan perjuangan sosial dan edukatif. Melalui PIKAT, Maria Walanda Maramis mendirikan sekolah-sekolah informal yang mengajarkan perempuan berbagai keterampilan, mulai dari membaca, menulis, memasak, menjahit, hingga tata krama dan etika. Sekolah-sekolah ini tidak hanya bertujuan memberikan keterampilan praktis, tetapi juga menanamkan kesadaran akan pentingnya peran perempuan dalam pembangunan bangsa. Jasanya sangat besar, terutama dalam membuka akses pendidikan bagi kaum perempuan di Indonesia Timur. Di era di mana pendidikan bagi perempuan masih sangat minim, PIKAT menjadi secercah harapan. Banyak perempuan dari Minahasa dan daerah sekitarnya yang mendapat kesempatan untuk belajar berkat kerja keras Maria. Ia menunjukkan bahwa perempuan memiliki potensi luar biasa yang selama ini terabaikan. Ia membuktikan bahwa perempuan tidak hanya bisa menjadi ibu rumah tangga, tetapi juga agen perubahan yang mampu menggerakkan masyarakat. Meskipun perjuangannya tidak seherok pertempuran fisik, dampaknya sangat fundamental. Pendidikan adalah senjata terkuat, dan Maria Walanda Maramis adalah salah satu orang pertama yang memahami itu. Ia menanamkan bibit-bibit kesadaran yang kelak akan tumbuh menjadi pohon perjuangan yang kokoh. Gagasan-gagasannya tentang emansipasi perempuan dan pentingnya pendidikan menjadi inspirasi bagi banyak tokoh perempuan lain di seluruh Indonesia. Lantas, mengapa namanya begitu jarang dibahas? Salah satu alasannya mungkin karena perjuangannya lebih fokus pada ranah sosial dan edukatif, bukan politik atau militer. Narasi sejarah kita seringkali lebih menyoroti pertempuran dengan senjata, sehingga perjuangan-perjuangan di bidang lain cenderung terpinggirkan. Selain itu, sebagai tokoh dari Indonesia Timur, kisahnya seringkali kalah populer dari narasi-narasi yang berasal dari Jawa. Namun, mengabaikan Maria Walanda Maramis adalah mengabaikan separuh dari sejarah perjuangan bangsa ini. Ia adalah pahlawan yang mengajarkan kita bahwa keberanian tidak hanya diukur dari seberapa banyak peluru yang ditembakkan, tetapi juga dari seberapa kuat tekad untuk mengubah nasib bangsa. Ia adalah sosok yang dengan gigih memperjuangkan hak-hak dasar yang kini kita nikmati, dan untuk itu, namanya pantas dikenang sebagai salah satu pahlawan sejati yang membawa obor pencerahan. Dari semua kisah yang telah kita jelajahi, dari Ernest Dowes Dekker si Indo-Eropa, H.W. Cokroaminoto sang guru bangsa, Heng Snefliet si sosialis revolusioner, hingga Liem Kun Hian dan Laksamana John Lai dari Tionghoa, serta Maria Walanda Maramis pejuang perempuan dari Minahasa, kita dapat mengambil satu kesimpulan besar. Sejarah Indonesia jauh lebih kaya dan kompleks daripada yang pernah kita bayangkan. Bangsa ini tidak dibangun hanya oleh tangan-tangan yang terkenal dan namanya tercatat di buku-buku pelajaran, melainkan oleh banyak tangan, termasuk mereka yang tidak pernah kita dengar. Setiap tokoh yang kita bahas memiliki peran uniknya masing-masing. Dowes Dekker menunjukkan bahwa semangat nasionalisme tidak terbatas pada ras. Cokroaminoto adalah fondasi yang melahirkan para pemimpin, membuktikan bahwa seorang guru bisa menjadi arsitek sebuah bangsa. Snefliet adalah contoh solidaritas internasional, sementara Liem Kun Hian dan John Lai adalah bukti bahwa kontribusi etnis minoritas sangat vital dalam perjuangan. Dan Maria Walanda Maramis mengingatkan kita bahwa perjuangan untuk kesetaraan dan pendidikan sama pentingnya dengan pertempuran fisik. Mereka semua adalah bagian tak terpisahkan dari mozaik perjuangan yang sangat beragam. Namun, mengapa kisah-kisah heroik ini seringkali terlupakan? Ada banyak alasan. Kadang,
karena perbedaan ideologi seperti kasus Tan Malaka yang disingkirkan dari narasi resmi selama bertahun-tahun. Kadang, karena stigma rasial atau etnis yang membuat tokoh seperti Liam Kun Hian dan John Lai terpinggirkan. Dan terkadang, karena perjuangan mereka tidak sejalan dengan narasi yang didominasi oleh pertempuran militer, seperti yang dialami oleh Maria Walanda Maramis. Namun, satu hal yang pasti, menghargai sejarah tidaklah lengkap jika kita hanya mengenang yang populer. Pesan moral dari semua kisah ini adalah bahwa kemerdekaan bukanlah anugerah dari segelintir orang, melainkan hasil dari pengorbanan kolektif seluruh elemen bangsa. Ada pejuang di garis depan yang memegang senjata, ada yang di balik layar menyalurkan dana, ada yang berjuang di meja diplomasi, ada yang mendidik rakyat dengan pena, dan ada yang memberikan inspirasi dengan pemikiran revolusioner. Semuanya memiliki peran yang sama pentingnya. Oleh karena itu, tugas kita sebagai generasi penerus bukanlah hanya menghafal nama-nama pahlawan yang sudah terkenal, melainkan juga menggali dan mengenang mereka yang terlupakan. Dengan mengenang mereka, kita tidak hanya menghormati masa lalu, tetapi juga memperkuat fondasi kebangsaan kita di masa kini. Kita diingatkan bahwa Indonesia adalah sebuah bangsa yang dibangun di atas keberagaman, toleransi, dan semangat gotong royong yang luar biasa. Setiap suku, setiap etnis, dan setiap agama memiliki andil dalam kemerdekaan ini. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini sampai akhir. Saya harap, setelah menonton ini, kalian tidak hanya mendapatkan pengetahuan baru, tetapi juga inspirasi untuk melihat sejarah dengan cara yang lebih mendalam. Ini adalah pengingat bahwa pahlawan sejati tidak selalu memiliki patung, tapi kisahnya tetap hidup di hati mereka yang mau mencari tahu. Sebelum kita berpisah, saya ingin mengajak kalian berpartisipasi. Coba renungkan, apakah ada pahlawan lokal di daerah kalian yang jarang dikenal? Pahlawan yang kisahnya mungkin tidak pernah masuk buku pelajaran, tetapi jasanya sangat berarti bagi komunitas kalian. Yuk, ceritakan di kolom komentar di bawah. Dan, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Kalau kalian punya ide topik sejarah lain yang ingin kita bahas, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya, salam sejarah.